Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Begini Bung Hatta, sebenarnya saya ingin negara kita menjadi negara kesatuan, tetapi kita serahkan dulu kepada negara Belanda. Mengapa kita harus percaya pada Belanda? Sementara Belanda sudah menjajah negeri kita ini. Lebih baik kita jadikan negara ini sebagai negara komunis. Benar, lebih baik. Hanya ini jalan satu-satunya. Apabila engkau tidak ingin dan tidak setuju, maka aku dan pasukanku yang akan menghancurkan pemerintahanmu. Dasar bodoh kau, komunis hanya akan menghancurkan negara kita. No, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian sudah mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Suatu hari nanti kita akan buktikan kepada kalian bahwa kitalah yang benar. Ayo kita pergi. Ayo. Pergi. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hai kalian semua, dengarkan saya. Soekarno-Hatta telah mengkhianati bangsa Indonesia. Nah, mereka sudah bersekongkol dengan Belanda. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Sampai Soekarno dan Hatta seperti itu? Ya, benar. Bagaimana jika kita mendatangi Soekarno-Hatta untuk memastikannya? Soekarno-Hatta, keluar kalian! Ada apa ini ribut-ribut? Kalian berdua telah membuat kita menderita. Yang sebarkan Musso itu bohong. Itu benar, mereka semua sudah memfitnah kami berdua. Ini bohong. Apa kalian lupa dengan perjuangan kami selama ini? Untuk apa kami mengkhianati negara ini? Tolonglah percaya kepada kami. Bukan kami terlalu mudah terhasut oleh Musso. Soekarno, bagaimana ini? Semua fitnah Musso sudah menyebar ke semua rakyat. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Jenderal Sudirman. Siapkan pasukan untuk memberantas anjing-anjing PKI di Madiun. Siap, Pak. Pasukan. Siap, Pak. Apakah kalian siap melawan anjing-anjing PKI? Siap, Pak. Pasukan siap melawan anjing-anjing PKI. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Akhirnya pasukan Siliwangi pergi ke kota Madiun. Sementara itu, Musso sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September
1948. Segera mengambil tindakan. Kita harus meruntuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Jika mereka tidak setuju dengan ajaran komunis ini, lebih baik kita buat negara sendiri. Begitu kita kuasai kota ini. Dan setelah menjadi negara, kita kuasai negara ini. Nama apa yang harus kita berikan? Bagaimana kalau kita beri nama Soviet Komunis Indonesia? Nama yang bagus. Baiklah, siapkan pasukan. Kalian, kerahkan pasukan dan amankan kota. Ya, komandan! Kumpulkan penduduk. Ya, komandan! Sejarah buat Partai Komunis Indonesia. Setelah tentara PKI mengumpulkan penduduk setempat, mereka pun berkumpul. Lalu Musso mengumumkan negara Indonesia sebagai negara Soviet Komunis Indonesia. Hari ini, 18 September 1948, saya menyatakan telah berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tidak ada Pancasila di bumi ini. Yang hidup hanyalah ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi sudah mendekat kemari. Siapkan pasukan. Siap, komandan. Siap, komandan. Kiranya pasukan Siliwangi akan segera datang kemari. Dasar Soekarno-Hatta brengsek. Siapkan pasukan agar mereka tidak memasuki wilayah kita. Siap, sudah. Saya sudah memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Kalau begitu, ayo kita pergi memimpin pasukan. Ayo. Setelah pasukan tentara PKI, Musso, dan Amir berangkat, di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi. Dan akhirnya terjadilah perang antara pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso mati tertembak dan Amir pun ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Hei, Musso. Berani sekali kamu membuat pemerintahan komunis tanpa pengetahuan pemimpin kita. Kita akan rebut kembali kota Madiun ini. Alah, banyak ngomong. Serang! Bawa dia. Setelah mereka berperang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontak pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontak telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilan dalam merebut kota Madiun tersebut. Akhirnya kita berhasil merebut kekuasaan dari para pemberontak itu. Jika negara itu terus-menerus ada, dosalah bagi mereka yang membuat negara komunis itu. Syukurlah semuanya telah selesai. Sekarang tinggal bagaimana kita menghadapi Amir Saripudin. Kita tidak bisa menghadiri dia. Jika komunis ingin musnah, kita harus menghukum mati dia. Saya tidak setuju kalau dia harus dihukum mati. Bagaimanapun juga, dia termasuk bagian Indonesia. Tapi dia bukan bagian dari kita lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik kita hukum mati saja dia. Baiklah, kalau memang itu keputusan terbaik. Bagaimana? Saya setuju. Lebih baik kita hukum mati saja dia. Kapan akan dihukum mati? Lebih cepat, lebih baik. Jenderal Sudirman, bawa Amir kemari. Siap. Ya. Hei Amir, apakah selain kau dan Musso masih ada pemberontak lainnya? Woi, jawab. Sudah, lebih cepat hukum mati saja dia. Siapa? Laksanakan. Bawa keluar.
Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai, tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai, dan Madiun pun dapat direbut kembali. Mengapa kita harus percaya pada Belanda? Sementara Belanda sudah menjajah negeri kita ini. Lebih baik. Kali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Ada yang ditembak, tapi dia bilang temenan aja. Merdeka. Merdeka! Merdeka.